Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini bagaimana Anda semuanya, apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Apakah bisa mengikuti pelajaran dengan baik hari ini? Insyaallah Pak. Ya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa dipersilakan kepada ketua kelas Pak Afri. Ya Pak, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, doa selesai. Apakah dari Anda semua yang ada yang tidak hadir? Ada Pak. Ya, siapa? Ready Pak. Ya, kemana dia? Sakit Pak. Ya, semoga dia cepat sehat ya. Iya Pak. Ada kendala dipermudah ya. Kita akan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar ya. Ya Pak. Apa kira-kira apa saja bangun ruang sisi datar yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari? Yang bentuk aplikasinya misalnya kayak Rubik dan lain sebagainya. Coba. Banyak Pak. Kubus. Apa Ka'bah Pak? Ka'bah, oke. Apa namanya itu? Kubus atau balok? Kubus. Kubus. Piramida Pak. Piramida yang dari Mesir. Oke. Kalau yang lain ada yang di Indonesia? Rumah. Iya rumah. Rumah. Itu dia gabungan ya, gabungan Iya. dari Akuarium Pak. kubus dan limas ya kalau rumah. Akuarium Pak. Akuarium ya, itu balok biasanya bentuknya. Oke, bangun ruang sisi datar ialah kita mampu menentukan bangunan-bangunan yang kubus dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Salah satunya dalam bentuk budaya, ini danau ya. Ini danau ini memiliki 4 tiang dan bisa dari bahan bambu, kayu atau jerami, yang atasnya jerami atau plastik dengan tinggi sekitar 2-3 meter yang sering kita jumpai di daerah persawahan. Ini biasanya kita temui di daerah Di Lampung. Di ada. kawasan Firdaus ada. Ya, kira-kira berfungsi kah seperti saat Baru ini? tahu lupa kalau Itu namanya selama pondok Pak. Pondok ya, jadi kalau di dalam bahasa Indonesia dia pondok atau saung dalam bahasa Jawa kan? kalau masuk kampung ada danau. Ya, danau. Ya, itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh bagi masyarakat petani untuk istirahat siang, makan, dan kemudian berjaga-jaga dengan agar hasil panennya maksimal. Karena Masuk makan situ Pak. ya, Mantap ya. Iya. ya. Dan kemudian selera makan selalu termotivasi ya. Iya. Bertambah selera Bertambah. makan. Terbuka selera makan. Oke. Balik lagi ke awal tadi. Oke. Setelah Capaian pembelajaran yang dan tujuan pembelajaran kita ialah pada akhir peserta didik dapat membuat jaring bangun ruang kubus dan dapat membuat bangun ruang tersebut dari jaring-jaringnya. Dan kemudian tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menentukan unsur-unsur kubus melalui diskusi kelompok berbantuan LKPD dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan jaring-jaring kubus melalui diskusi kelompok dengan berbantuan LKPD dengan tepat. Salah satunya dalam bentuk budaya ya. Adapun apa yang kita lakukan pada kegiatan pembelajaran hari ini, mengamati masalah yang ada pada PPT, berdiskusi dengan kelompok terkait masalah yang ada pada PPT di LKPD, PowerPoint ya PPT ini. Kemudian mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik, dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Kemudian yang kelima, menyimpulkan hasil belajar dari apa yang kita pelajari hari ini. Adapun teknik penilaiannya ialah asesmen awal, kemudian asesmen after learning, dan kemudian asesmen for learning. Sebelum kita mempelajari tentang bangun ruang sisi datar, masih ingatkah Anda tentang apa bangun datar pada gambar di samping? Coba diingatkan nih. Persegi Pak. Persegi, ya. Kemudian berapa jumlah diagonal bidangnya ini? 2 Pak. 2. 2. Bagian mana saja bisa ditulis?
Bicara saja ya di sini. Coba. Boleh Pak. Siapa yang mau bersedia? Oh iya katanya Pak. Yang pertama dulu. Apa nama bangun datar pada gambar di samping? Siapa yang mau? Yang mau silakan tunjuk tangan, handsome. Dini katanya Pak. Oke, silakan kepada Nini. Sebutkan Pak. Nanti silakan saja di depan di bagian sini atau bagian sini aja. Boleh, biar nampak sama teman-teman. Oke, terima kasih. Kemudian soal yang kedua, berapa jumlah diagonal bidangnya? Siapa yang mau bersedia? Iya. Silahkan ditampilkan, tuliskan di depan. Iya boleh, langsung dituliskan di depan ya. Oke. Kemudian berapa jumlah titik sudutnya? Siapa yang mau? Silakan ke depan. Ya Pak. Ya. Oke, terima kasih. Bagaimana? Apakah yang ada masih ragu? Afri? Udah Pak. Udah ngerti Pak dari mana. Oke, terima kasih. Adakah Nanda yang masih ragu lagi? Enggak Pak. Udah siap untuk belajar kan? Untuk Ya, jadi Pak. bangun ruang sisi datar? Udah Pak. Ya. Ini masalah budaya ya. Ini salah satu permasalahan kita yang ada dalam LKPD nanti, lembar kerja peserta didik. Tentang budaya di Minangkabau, salah satunya biasanya tradisi orang tuh kalau pergi ke sawah ada suatu pondok untuk istirahat dan kemudian untuk sholat, dan kemudian ketika istirahat dia untuk makan bersama keluarga dan orang pekerja di sawah ya. Seperti ini gambarnya, dan ini biasanya ada pada sawah-sawah yang ada di Sumatera Barat. Ananda semuanya coba perhatikan bagian manakah yang Ananda temui yang merupakan bagian dari unsur kubus, bentuk kubus di dalam gambar ini. Yang itu Pak. Ya. Yang bagian orang duduk tuh Pak. Siapa yang bisa ke depan? Udah Pak. Ah. Coba aja Pak. Api, silakan. Nah bagian yang ini Pak. Ini Pak. Ya. Ini Ya. kurang lebih Pak. Oke, terima kasih. Aplaus dulu kepada Afi. Oke, masih ada yang lain? Tidak ada ya? Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan melakukan aktivitas pembagian LKPD ya pada masalah yang ada pada PPT ini. Duduk berkelompok Pak. Ya, silakan duduk berkelompok ya. Oke, silakan dikerjakan ya. Nanti kalau ada kendala silakan tanya gimana yang kurang paham. Ini coba perhatikan gambar-gambar ini. Yang jawab. Ini ada pertanyaannya, pengarahnya ya. Sebelum itu kita pahami juga ini ya.
Oh jadi berarti intinya ini kan gambar budayanya kayak gini tadi ya. Iya, Ini. tak kalau dibacakan itu Oh ada itu jadi. 62%. Oh gitu. Jadi kalau ini jari-jarinya. Oh kalau kita pisahkan itu tuh jari-jari namanya. Jarinya. Iya iya. Apakah bisa dibilang iya, sama dia bentuknya Iya. sepakat. Iya. Ini coba pertanyaan ini, coba Apakah boleh persegi benar-benar khusus tidak bisa? Boleh tak bisa? Enggak lah. Kalau terpisah nggak jadi kubus jadi lagi ya. Coba bandingkan di sebelah. Jari-jari kubus adalah 6 buah segi. 6 apa? Bangun datar yang membentuk kubus. 6 buah bangun 6 buah persegi yang saling berhubung atau terhubung. Nah itu ya. Membentuk Yang membentuk kubus ya. Jika disatukan nanti baru ada kubus ya. Nah, silakan dicoba dulu laporan diskusi kita. Secer aja langsung. Berarti dengan permainan lori ini juga lori ini enggak ya? iya. Berarti bangun Bagusnya satu-satu. iya. Permainan tadi satu. Iya, berarti ini sekarang kita mainkan ya. Baru tahu kita kalau Iya. ini merupakan konsep dari jaring kubus. Intinya ada masalah ini ya. Main hore juga. Nah, lori atau dori itu masalah. Kayak batu. Dia pakai batu. Yang kayak loncat-loncat tuh ya. Kalau ada kita loncat lah satu meter. Oh, yang Iya, boleh injak punya yang teman ya. ada batu. Asik lah. Sering kan lo depan saya ini. Ya. Oke, Dapat. dapat. Pak. Oke, dapat. Yang masalah satu ada yang apa? Yang ragu. Nggak ada Pak. Udah selesai semuanya Pak. Oke, nanti kita akan presentasi ya. Nah, Anda sudah merasa agak bosan dan kurang motivasi. Hari ini kita melakukan ice breaking ya. Iya Pak. Dan pembelajaran kita penuh semangat dan penuh konsentrasi dalam proses pembelajaran ya. Nah, ini Bapak tampilkan salah satu kebudayaan kita yang ada di Sumatera Barat yang divisualisasikan melalui lihat video, dan kemudian ada alat-alat musik budaya Sumatera Barat yang ditampilkan. Dan ini adalah bagian alat musik yang sudah go internasional pemainnya ya. Silakan disimak ya. Coba. Oke, ini adalah gambaran yang budaya yang dari Minangkabau. Semoga Anda paham dan menjadi aspek yang mampu memotivasi Anda walaupun kita berbudaya, namun kita harus bisa memiliki go internasional. Baik, Anda semuanya, kita akan presentasi tentang materi jaring-jaring kubus ya. Ya, Tapi kelompok satu aja ya, dulu, Pak. siap kelompok mana yang bisa? Dia kan ada nanti masalahnya. Yang satu membuat jaring-jaring dengan bentuk lain. Yang Dan ini kemudian itu ya ada yang masalah yang lain satu lagi, masalah tentang Jawab pertanyaannya. Ya, jawab pertanyaan. Nanti siapa yang mau bisa? Aktivitas satu dan aktivitas dua. Kita buat dulu. Nah, Udah ya. ya. Silakan dulu. Yang mana? Kelompok satu atau dua? Ini dulu Pak. Kelompok satu ya. Ya. Nah, itu Siapa nomor satu? Sekarang. mungkin bentar. Ya. Serius ya? Ya. Nah, serius. Baiklah, gimana teman Anda semuanya? Kita akan mempresentasikan kelompok satu. Silakan kelompok satu. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya yang akan disampaikan oleh Aulia.
sebuah kubus. Berdasarkan gambar ini ada 6 persegi. Kemudian pertanyaan kedua, apakah boleh persegi pada jaring-jaring kubus tersebut terpisah? Jawabannya tidak boleh. Karena kalau dia terpisah, maka tidak akan terbentuk sebuah kubus. Yang ketiga, apakah persegi pada jaring-jaring kubus tersebut kongruen? Ya, jawabannya ya, sama besar. Oke. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1. Jangan lupa kita beri aplaus kepada. Ya, silakan duduk kembali ya. Selanjutnya masalah 2 ya, yang berkaitan tentang membuat jaring-jaring kubus yang berbeda dari bentuk permainan lore tadi. Oke, silakan. Siapa yang mau untuk tampil? Berdua, silakan kita tampil ke depan ya. Dan langsung sini aja kayak pennya. Ini pennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 2 akan melanjutkan presentasinya kelompok kami. Saya sebagai moderator nanti akan dijelaskan presentasinya oleh teman saya yaitu Ditri. Ya, Ditri, silakan. Ya, terima kasih moderator. Baiklah teman-teman, saya akan membuat menggambar jaring-jaring kubus. Nah, ini adalah jaring-jaring kubus yang kami diskusikan. Nah, jaring-jaring kubus ini terdiri dari 6 buah persegi. Nah, ini merupakan permainan yang terdapat pada Minangkabau, yaitu permainan lore. Kemudian untuk jaring-jaring yang kedua itu kami menemukan seperti huruf T. Jadi jaring-jaring kubus ini juga terdiri dari 6 buah persegi. Ya, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, itulah hasil diskusi kelompok kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh coba? Boleh, silakan Anda kelompok 2 dipersilakan kembali dan kembali kepada posisi semula ya. Jangan lupa kita aplaus kepada kelompok 2. Baik, kembali Anda semuanya, silakan kembali rapikan tempat duduknya. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah dengan melalui diskusi. Siapa yang bisa tentang Coba. siapa yang bisa? Ada? Afri, silakan. Ya Pak, kasih Pak ya. Nah, kesimpulan yang kami ambil dari diskusi tadi, yang pertama bahwasanya konsep dari bergontrol sisi netral yaitu bantin kubus ini dapat kita temukan dalam kebudayaan Minangkabau, yaitu pada salah satunya di tempat danau atau pondok yang sering ditemukan di sawah-sawah. Nah, dari konsep tersebut kami dapatkan diskusi bahwasanya setelah kami pisahkan terdapat 6 buah persegi yang itulah disebut nanti jaring-jaringnya. Nah, di setiap jaring-jaring ini kalau kita potong perseginya atau menghilangkan salah satu persegi, maka tidak akan terbentuk kubusnya lagi. Dan tadi setelah diskusi tadi ada presentasi kami juga, ada beberapa model jaring-jaring yang sudah kami tampilkan Pak. Oke, saja Pak. Ya, terima kasih kepada Afri. Dan kemudian kita ada permainan tadi ya, permainan lore tadi yang merupakan salah satu dari bentuk kebudayaan dalam Minangkabau, yakninya permainan tradisional yang mengaplikasikan bentuk-bentuk jaring-jaring kubus ya. Iya Pak. Oke, ada yang lain? Sudah Pak, cukup. Oke, terima kasih Anda semuanya karena kita sudah belajar tentang jaring-jaring kubus. Maka kesimpulan pembelajaran hari ini ialah
Bahwasanya Kubus itu terbentuk dari jaring-jaring yang memiliki 6 Enam enam buah persegi. persegi yang kongruen. yang yang kongruen. kongruen. Oke. Yang kedua, Aplikasinya banyak kita temukan di lingkungan budaya. salah satunya. Danau di berbanyak lori. Oke. Ada danau. Oke. Ada yang lain lagi? Tidak Pak. Nggak ada. Ya. Baiklah, terima kasih pada Anda semuanya telah menyimpulkan. Baiklah, bagaimana pada pembelajaran hari ini? Apakah Anda suka dengan pembelajaran yang kita lakukan? Senang Suka. Pak. Apa? Happy Kenapa? Pak. Ya, silakan satu-satu berikan tanggapannya. Siapa yang bisa? Silakan dimulai dari Afri. Senang, Pak. Seru. Ya, seru. Serunya kenapa? Berkaitan dengan budaya tadi Pak. Oke. Ada yang lain dari kelompok dari teman Anda semua? Silakan. Ada yang mau? Sebelum pembelajaran? Apa? Senang Pak. Ya, kenapa? Karena ternyata ada di lore, ternyata selama ini kita main lore tapi tanpa tahu bahwasanya ternyata lore itu adalah jaring-jaring kubus Pak. Dan ternyata sekarang setelah kita belajar kita jadi tahu ternyata jaring-jaring kubus itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih Aulia, Nafi. Dan sebagai bahan acuan untuk pembelajaran berikutnya, kita silakan baca buku Erlangga pada halaman 251 tentang luas, permukaan kubus, dan volume kubus. Dan kemudian pada halaman 250 ada tugas tentang jaring-jaring kubus dan unsur-unsur kubus. Nanti silahkan dibaca dan dikerjakan dalam buku pekerjaan rumah atau buku PR ya. Ya Pak. Bagaimana Anda? Siap? Ya, Ya, Pak. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sebagai penutup, marilah kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas ya. Dengan berakhir pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dulu, berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Bapak tutup dengan alhamdulillah dan Bapak izin keluar dulu ya. Ya Ya, Pak. terima kasih. Ya. Wah.